Sejak gue liat pintu itu, gue mulai mimpi aneh tiap malam. Mimpinya itu selalu sama. Gue jalan di lorong itu, dan suara ketukan dari balik pintu kelima itu manggil nama gue. Tapi di cermin, gue lihat bayangan putih berdiri di belakang gue. Gue sampai trauma buka lemari malam-malam. Gue pernah duduk semeja sama dia, belajar bareng, bahkan punya foto bareng. Tapi semua itu hilang. Bahkan fotonya udah gak ada di galeri HP gue. Selamat datang di Bisikan Cerita. Di tempat ini kamu gak cuma dengerin cerita, tapi kamu ikut masuk ke dalamnya. Jadi matikan lampu, pasang headset, dan bersiaplah. Karena cerita malam ini bisa jadi bikin lu susah tidur. Malam ini gue bakal ceritain pengalaman nyata dari seseorang yang gak pernah nyangka sekolah barunya ternyata jadi pintu masuk ke dunia lain. Nama gue Amel, dan cerita ini terjadi waktu gue pindah sekolah ke salah satu SMA swasta di daerah Cibubur tahun 2023 kemarin. Bokap baru pindah kerja, dan karena rumah juga pindah, gue harus ikut adaptasi di sekolah baru. SMA-nya itu bangunannya tua, banyak bagian yang udah kelihatan gak terurus. Tapi anehnya, cuma gue yang kayaknya ngerasa janggal kayak tempat ini. Hari pertama orientasi, gue bareng teman baru, namanya Dini. Kita keliling sekolah, dan dia tiba-tiba nyeret gue turun tangga dan bilang, jangan ke lantai 3 ya, terutama dekat ruang kesenian. Gue tanya, kenapa? Tapi dia cuma senyum aneh. Pokoknya jangan aja. Lo tahu kan, semakin dilarang semakin penasaran. Minggu kedua, gue punya tugas foto dokumentasi sekolah di lantai 3. Gue nemu lorong sempit yang ujungnya ada 5 pintu. Anehnya, pintu kelima paling ujung itu selalu dikunci. Gagangnya itu dingin banget, kayak abis didiemin di kulkas. Pas gue tanya ke satpam, dia cuma bilang, "Oh, itu udah lama gak dipakai, jangan deket-deket situ ya." Sejak gue liat pintu itu, gue mulai mimpi aneh tiap malam. Mimpinya itu selalu sama. Gue jalan di lorong itu, dan suara ketukan dari balik pintu kelima itu manggil nama gue. Suaranya serak, kayak orang habis tenggelam. Gue selalu bangun keringetan, dan entah kenapa paginya tuh kaki gue selalu kotor, kayak gue tuh habis jalan di tanah. Akhirnya gue desak Dini buat cerita. Dengan suara yang pelan, dia bilang, dulu ada satu siswa cewek namanya Anissa. Dia hilang secara misterius tahun 2016. Terakhir kali dilihat masuk ke ruang kesenian dekat pintu kelima. Tubuhnya nggak pernah ditemukan. Sejak itu sekolah ngegembok ruangan itu dan nggak pernah dipakai lagi. Suatu sore pas gue lembur edit video gue di lab komputer lantai 2, gue dengar suara ketukan dari atas. Gue kira itu cuma cleaning service, tapi gue yakin semua orang itu udah pulang. Ketukan itu ritmis 3 kali, diam, abis itu 3 kali ketuk lagi. Gue abis itu langsung cabut. Tapi pas gue turun tangga, gue sempet lihat bayangan cewek. Dia tuh berambut panjang di lorong lantai 3. Lalu hari Jumat di sore hari, gue nekat naik lagi. Kali ini gue bawa kamera. Gue ngerekamin lorong itu, dan pas sampai pintu kelima, tiba-tiba kamera gue mati sendiri. Tapi pas gue lihat rekaman yang sempat kerekam, di layar tuh kelihatan banget bayangan hitam tinggi berdiri di belakang pintu. Padahal gue yakin banget gue sendirian waktu itu. Beberapa hari setelah gue cerita soal rekaman itu ke Dini, dia jadi pendiam. Mukanya tuh pucat dan matanya kayak kosong. Dia pernah ngomong, "Lo kebangunin dia, Mel." Di saat itu gue langsung merinding. Dia juga bilang dia sering ngeliat cewek pakai seragam SMA berdiri di pojokan kelas, ngeliatin dia doang. Karena rumah gua jauh, gua ngekos deket sekolah.
Di tengah malam, gue sering kebangun karena dengar suara ketukan. Tapi bukan dari pintu, dari lemari baju gue. Ketukannya selalu 3 kali. Gue pernah coba buka, nggak ada apa-apa. Tapi di cermin, gue lihat bayangan putih berdiri di belakang gue. Gue sampai trauma buka lemari malam-malam. Akhirnya gue beranikan diri buat ngobrol sama kepala sekolah. Setelah gue desak, dia bilang kalau emang dulu sempat ada siswi yang kesurupan dan mengaku diperintah buat masuk ke ruangan itu. Saat itu siswi itu hilang dan keluarga korban nggak mau ngusut karena alasan tertentu. Sekolah cuma mengunci kenangan buruk itu. Tanggal 3 Mei 2023, Dini hilang. Nggak masuk sekolah, nggak bisa dihubungi. Orang tuanya bilang dia keluar rumah malam-malam sambil ngomong sendiri di saat itu. Terakhir kali dia ngechat gua. Pesannya cuman, dia marah, lu harus minta maaf. Gua nggak ngerti maksudnya, tapi gua tahu ini semua nyambung ke pintu kelima itu. Gua nggak tahan, gua masuk sekolah malam-malam buat ke lantai 3. Di pintu kelima nggak dikunci di saat itu. Dalamnya gelap, tapi gue bisa lihat coretan-coretan nama Anissa di dinding. Di pojok ruangan, gue lihat boneka rusak dan seragam SMA bernoda coklat yang kayak bersimbahan darah. Tiba-tiba pintunya nutup sendiri dan gua dikunci dari luar. Di kegelapan, gua dengar suara napas berat. Gua nyalain senter HP dan gua lihat wajah pucat dengan mata hitam legam beberapa sentimeter dari muka gua. Dia bisik, "Kenapa lu buka lagi?" Di saat itu, gua langsung pingsan. Bangun-bangun, gua udah di UKS. Kata guru piket, gue ditemukan pagi-pagi, gue pingsan di depan ruang kesenian. Pintu kelima terkunci lagi. Setelah kejadian itu, gue minta pindah sekolah. Tapi mimpi itu masih ada. Setiap malam Jumat, gue mimpi ada yang ketuk 3 kali di kamar kos gue. Wajah Anissa itu selalu muncul di kepikiran gue. Dan dia selalu senyum. Tapi senyum bahagia. Itu senyum orang yang haus dendam. Bulan Agustus 2023, berita menyebut ada siswa baru yang hilang di sekolah itu. Kasusnya mirip, terakhir terlihat di lantai 3, tapi sekolah bungkam lagi. Gua cuma bisa berharap siapapun yang nemuin pintu kelima, jangan pernah coba lu buka. Karena sekali lu bangunin dia, lu gak akan bisa tidur tenang lagi. Beberapa minggu kemudian, setelah gue pindah sekolah, gue nekat buka lagi salah satu buku catatan lama yang isinya dokumentasi sekolah gue sebelumnya. Di antara kertas tugas, gue nemu selembar kertas yang gak gue ingat pernah tulis. Isinya, 1 udah dibuka, 2 masih tertutup. Jangan pernah lanjut ke 3. Tulisan tangannya tuh kayak tulisan gua, tapi gue yakin gue nggak pernah tulis itu. Gue coba kirim email ke pihak sekolah soal kehilangan Dini dan siswa baru yang terakhir ngilang. Tapi beberapa hari kemudian, semua email gue tuh kayak hilang sendiri. Bahkan akun email gue tuh nggak bisa diakses. Gue coba cek rekaman HP gue pas malam terakhir gue di pintu kelima itu. Videonya korup. Suara Anissa masih kedengaran samar. 1 sudah, 2 datang. Sejak itu, tiap gue pulang kuliah, gue selalu ngerasa diikuti. Pernah suatu malam, gue jalan kaki ke kos dan ada suara langkah kaki di belakang. Tapi pas gue noleh, nggak ada siapa-siapa. Anehnya, bayangan gue selalu kelihatan gue. Kayak ada yang bayangin gerakin gue di belakang. Suatu hari, gue buka grup angkatan SMA dan lihat nama Dini di daftar alumni.
Tapi yang bikin gue kaget, di kolom angkatan 2023, nama Dini itu nggak ada. Bahkan semua temen di kelas lama gue bilang, Dini itu siapa, Mel? Nggak ada yang namanya Dini di kelas kita. Di saat itu gue langsung drop. Gue pernah duduk semeja sama dia, belajar bareng, bahkan punya foto bareng. Tapi semua itu hilang. Bahkan fotonya udah nggak ada di galeri HP gue. Gue mulai mikir, jangan-jangan dari awal emang Dini ini bukan siswa beneran, atau dia korban pertama dari pintu itu dan cuma nunjukin dirinya ke gue supaya pintunya bisa dibuka lagi. Karena semenjak dia hilang, suara ketukan 3 kali di kamar gue makin sering. Dan sekarang disertai bisikan. Yang kedua belum selesai. Suatu malam, gue dapet telepon dari nomor gak dikenal. Suaranya tuh berat lagi, kayak bapak-bapak tua. Dia cuma bilang, pintu ketiga jangan dibuka. Itu bukan buat manusia. Sebelum gue bisa nanya siapa dia, teleponnya itu udah mati. Gua cek call log, nggak ada riwayat panggilan masuk. Sejak saat itu, gua mulai mimpiin lorong yang lebih panjang dengan lebih dari 5 pintu. 2 bulan lalu, viral berita soal seorang siswa yang kesurupan massal di sekolah yang sama. Saksi bilang, sebelum kesurupan, siswa itu main ke lantai 3, ngintip dari lubang kunci pintu kelima. Beberapa hari kemudian, dia hilang. Gue makin yakin pintu itu bukan sekedar ruang kosong, tapi mungkin itu portal. Seminggu yang lalu, gue lagi sendirian di kos. Pintu kamar gue diketuk 3 kali. Gue diem, ketukan itu makin keras. Gue beranikan diri buat buka. Tapi, ya nggak ada siapa-siapa. Tapi di bawah lantai ada tulisan dicoret pakai spidol merah. Pintu kedua udah dibuka. Kau tinggal 1 langkah lagi. Sampai hari ini, gue nggak tahu apa yang sebenarnya gue bangunkan malam itu. Tapi yang pasti, hidup gue nggak akan pernah tenang lagi. Gue nggak pernah bisa tidur nyenyak. Gue terus dihantui suara dan mimpi yang sama. Gue pengen cerita ini jadi peringatan buat siapapun yang nemu pintu kelima atau apapun yang serupa. Jangan pernah coba-coba. Kadang yang kelihatan kosong justru yang paling penuh. Dan kadang rasa penasaran lo bisa jadi jalan buat sesuatu dari sisi lain masuk ke dunia ini. Jadi kalau suatu hari lo masuk bangunan tua dan nemu lorong dengan 5 pintu, jangan pernah buka pintu terakhir, karena ada yang nunggu lo di baliknya. Kalau misalnya suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Dan terima kasih.